Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, saya melanjutkan serial khotbah yang diambil dari Filipi pasal 3 ayat 10. Ya, Filipi pasal 3 ayat 10. Saya bacakan untuk kita bersama-sama lihat. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tema hari ini adalah mengalami kuasa yang menghidupkan dari kematian. Saudara, tidak mungkin berita ini bisa didengar dan dipercaya oleh orang dunia. Oleh orang-orang yang tidak mengenal akan Kristus Yesus, maka yang disampaikan mengalami kuasa yang menghidupkan dari kematian adalah berita yang terlalu menakjubkan. Tapi inilah dasar keyakinan kita, bahwa jelas di Filipi pasal 3 ayat 10, ketika saya melihat dalam bahasa Indonesia masa kini, namanya BIMK. Kalau saudara punya Alkitab dengan terjemahannya namanya BIMK, di situ saya menemukan bagaimana diungkapkan bahwa Paulus mengatakan satu-satunya yang dia inginkan dalam hidupnya adalah mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan dari kematian. Inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa Rasul Paulus yang menyampaikan dari penjara, kerinduannya hanya satu, yaitu mengenal Kristus dan mengalami kuasa yang menghidupkan dari kematian. Kerinduan ini yang membuat Paulus tidak ragu untuk berkata bahwa lebih rindu dia meninggalkan tubuh jasmani ini dan kembali kepada Bapa di surga, dibanding menetap dalam kemah tubuh ini dan tinggal dalam dunia. Paulus berkata hanya satu yang menahan dia untuk tidak meninggalkan dunia, tinggal dalam kemah yang fana ini. Paulus berkata tubuh ini adalah kemah. Ingat, Paulus adalah pembuat kemah. Paulus adalah orang yang membuat tenda. Jadi ketika Paulus berkata kemah tubuh ini, Paulus sangat mengerti. Paulus sangat tahu, Paulus sangat sadar bahwa kemah itu bisa rusak. Ada expired date-nya. Paulus tahu bahwa kemah itu akan dibongkar. Kalau orang di tenda di kemah itu dipasang, saatnya akan dibongkar. Maka Paulus berkata, kemah tubuh ini, tenda tubuh ini, suatu hari akan dibongkar. Dan Paulus berkata, dia bilang, saya gak seneng kok menetap di tenda ini. Saya gak seneng. Cuma saya harus tinggal, karena saya masih harus memberitakan Injil. Ada tanggung jawab. Tapi kalau tanggung jawab yang diberikan Bapa di surga sudah selesai, aku rindu tinggalkan tenda tubuh, kemah ini. Aku rindu kembali kepada Bapa. Loh, kok anak Tuhan yang kenal Paulus, yang baca surat Paulus, lebih seneng tinggal di kemah, padahal gak beritakan Injil. Ini banyak anak Tuhan gak mau tinggalkan kemah tubuh ini, mau pakai tubuh ini bahkan untuk hal-hal dosa dan senang-senang. Tapi menyebut diri orang percaya. Saya kemarin ajarkan, banyak orang percaya palsu. Yang kita butuh adalah orang percaya yang rohani. Saya memisahkan dua orang percaya. Orang percaya yang rohani, orang percaya yang palsu. Orang percaya rohani adalah domba, yang percaya palsu adalah kambing pakai bulu domba.
serigala pakai bulu domba. Orang percaya asli adalah gandum. Orang percaya palsu adalah ilalang yang tumbuh di ladang gandum. Suatu hari akan dicabut. Paulus lebih senang meninggalkan tubuh ini. Dia berkata, bagiku mati itu keuntungan. Kalau aku hidup, itu Kristus. Karena aku harus memancarkan karya Kristus, melakukan karya Kristus. Karena itu aku terpaksa di tubuh ini. Lu anak Tuhan, nggak melakukan penginjilan kok, nggak memancarkan karya Kristus, tapi semua mau berebutan, nggak mau ke surga, semua mau hidup dalam dunia ini. Kenapa? Daya tarik dunia, persahabatan dunia lebih enak. Konsepnya salah semua. Nah makanya mana bisa berkualitas, mana bisa mempengaruhi dunia. Kalau hidup hanya mau di kemah tubuh ini karena mau seneng-seneng saja, mau nyaman-nyaman, mau enak-enak saja. Beda sama Paulus. Maka Paulus menyatakan Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ada mengenal dia. Mengenal ini di dalam arti yang saya kemarin bahas adalah memancarkan pengenalan akan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berhenti di mengenal. Enggak. Paulus bukan mengajarkan kita tahu dalam pikiran lalu berdebat. Sudah itu hebat jadi teolog, jadi orang menguasai Alkitab, enggak melakukan misi. Enggak. Bukan. Paulus bukan orang yang ongkang kaki lalu berteolog debat aja. Enggak. Paulus turun. Paulus beritakan Injil. Paulus bermisi. Nah, kalimat kedua Paulus ini hari ini yang saya ajarkan. Yaitu apa? Yang ku kehendaki mengalami kuasa yang menghidupkan dari kematian. Nah, Paulus gak takut mati. Kenapa? Dia sangat merindukan, dia sangat percaya bahwa di dalam Kristus ada kuasa yang menghidupkan dari kematian. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Next slide. Host boleh tolong diklik sebentar ya. Oke. Roma pasal 6 ayat 8. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Siapa yang katakan ayat ini? Sama Paulus. Baik di Filipi maupun Paulus. Di Roma. Paulus mengatakan hal yang konsisten. Paulus menyatakan bahwa ketika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, Paulus mengambil keputusan untuk menjalani seluruh hal yang sama yang dijalani oleh Kristus. Karena hanya dengan menjalani yang sama seperti dijalani Kristus, kita baru bisa sama-sama dibangkitkan di dalam upah yang diberikan oleh Kristus. Jadi kalau sama dengan kematian, kita juga satu dengan yang sama dengan kebangkitan. Dalam hal ini pengajaran tentang baptisan. Nah, apa yang Paulus ungkapkan lagi? Mari kita lihat, diklik. Selanjutnya, next. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu, dan oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Nah lihat, kalimat ini paralel. Ya, perhatikan kalimat yang pertama, yang telah jika roh dia, ya, jika roh dia. Lalu kalimat yang di bawah, ya, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh dia. Jadi sama, ya, lihat ukurannya ya. Jika roh dia yang telah membangkitkan Kristus akan menghidupkan juga roh, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, oleh roh dia.
yang diam dalam kamu. Kunci di sini Paulus memberikan bahwa hidup orang percaya dalam kemah, dalam tenda ini beda. Ini cuma casing. Yuk sama-sama katakan yang dengar di Zoom, yang akan mengikuti lagi di YouTube dan juga yang live di YouTube, ngomong di rumah masing-masing. Tubuh ini ya hanya kemah. Dan kemah ini hanya casing ya, casing. Sementara. Nah, kalau ini casing ya, ada expired date-nya dan ini kemah, maka tampilan ini bukan yang selamanya. Roh Allah diberikan kepada kita supaya kita di dalam kehidupan ini dituntun dan di dalam kematian nanti dibangkitkan. Siapa membangkitkan? Bapa yang telah memberikan rohnya di dalam hidup kita. Itu yang telah berkarya di dalam kematian Kristus. Hanya melalui kematian Kristus ada kebangkitan. Karena itu pemberitaan tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus nggak bisa dipisahkan. Injil bukan bicara tentang kelahiran Yesus saja. No. Injil berbicara tentang kematian, kebangkitan. Jadi kelahiran, kematian, kebangkitan. Mari kita lihat apa yang dijanjikan. Next slide. Efesus pasal 2 ayat 4-5 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar. Kasih Allah yang besar apa? Karena kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini, sehingga Dia mengkaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di dalam pesan Yohanes itu yang dituliskan, Paulus berkata, Allah yang kaya dengan rahmat. Oh ya, memang Dia kaya dengan rahmat. Kalau Dia tidak kaya dengan anugerah rahmat, saudara saya tidak diselamatkan. Kalau Dia Allah yang tidak memberikan anugerahnya, kalau Dia Allah yang menunggu kita untuk dengan segala usaha kita baru diselamatkan, tidak bisa. Karena tidak ada satu usaha kita pun yang menarik Yesus turun dari surga. Apakah Bapa simpati sama kita? Karena kita begitu baik, begitu manis hidupnya di dunia, lalu Bapa tertarik memberikan anaknya? Enggak. Bapa memberikan anaknya bukan karena kebaikan hatimu yang cari. Bukan. Bukan karena pertobatan hatimu yang mencari. Bukan. Bapa memberikan anaknya karena keputusannya di surga. Di dalam kekayaan kemurahannya, Dia berikan kasih yang besar. Dan kasih yang besar itu dilimpahkan kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Lihat itu. Lihat ayat ini baik-baik. Maka dari ketika buka ayat ini saya sudah jelaskan. Kenapa Paulus berkata di Efesus, Allah yang kaya dengan rahmat. Nah, masalahnya kita cari Allah yang kaya itu, cari kaya yang materi. Kita lupa bahwa Allah yang kaya dengan rahmat itu, ketika bicara Allah yang kaya itu, Dia yang kaya, ya kita yang miskin. Dia telah memperkaya kita. Artinya apa? Bahwa kita telah menerima anugerah. Anugerah itu kekayaan Allah, kekayaan yang telah dilimpahkan. Itu keselamatan, anugerah, mujizat yang terbesar dalam hidup. Maka Paulus dengan begitu konsisten ketika dibuka di ayat 4 berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkan. Udah kaya dengan rahmat, dengan kasih yang besar, Dia limpahkan, Dia curahkan. Kenapa Paulus bilang begini? Karena Paulus sadar. Paulus tulis, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Saudara, kalau bukan karena kasih karunia, kita ini orang yang hilang kok.
di tempat perjudian, pelacuran, di tempat gosip, di tempat fitnah, di tempat penipuan. Kalau bukan kasih karunia yang besar, kita hilang kok dalam perselingkuhan, dalam dosa-dosa kita. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, Paulus sudah tulis, kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita dulunya orang yang udah mati. Seorang mati nggak bisa respon, saudara. Paulus selalu mengungkapkan, kita ini orang yang jatuh dalam dosa, orang masih hidup dalam dosa. Ada orang mati, tidak bisa berespon kepada salib. Saya sudah ajarkan, kalau ini salib, ini orang berdosa. Tidaklah satu pun yang pasti mau datang ke salib, tidak tertarik sama salib. Taruh salib di hadapan orang berdosa. Kenapa? Karena udah mati. Orang berdosa diungkapkan di Alkitab. Apa? Mati secara rohani. Lah mati secara rohani gimana bisa datang kepada Kristus? Nah, dia harus dibangkitkan. Nah, gimana membangkitkan rohani yang udah mati? Yang bisa lakukan ini siapa? Membangkitkan. Rohani kita mati. Kecenderungan kita adalah berbuat dosa, kita bilang. Dan kita bilang semua manusia telah berdosa, telah jatuh dalam dosa. Semua manusia telah jatuh dosa. Upah dosa adalah maut. Kita hidup jasmani, iya, tapi rohani mati. Apa arti mati? Adam dan Hawa dibilang, kau makan buah ini, kau mati pada hari itu. Terputus hubungan dengan Allah. Nah, orang terputus hubungan dengan Allah, rohani mati, gak bisa berespon. Nah, kenapa hari ini kita menjadi orang percaya pada Yesus? Dengarkan, yang di Zoom, yang di YouTube, bahkan yang belum percaya pada Yesus, yang hari nanti ketika buka YouTube ini, saya mau sampaikan, saudara saya ada orang yang sudah mati dalam dosa dulunya. Saudara saya dulunya ada orang yang gak kenal Yesus. Ketika diberitakan salib, engkau menghina salib. Ketika engkau lihat gereja, bahkan kau lempari gereja, bahkan kau bakar gereja, kau tutup gereja. Tapi saya mau kata, seberapa besar kejahatanmu, engkau melawan kekristenan, engkau menganiaya orang Kristen, Tuhan mengasihi hidupmu. Tuhan peduli. Tuhan menangkap hidupmu. Hari ini engkau dengarkan firman Tuhan. Engkau buka YouTube ini. Hari ini Tuhan mengasihimu. Dan dengar, engkau dan saya adalah orang yang sudah mati dalam dosa. Lalu roh kita terputus dengan Allah. Kita ada mati secara rohani. Karena itu kita butuh kasih Allah yang kaya dengan rahmat. Kita butuh Allah yang kaya dengan pengampunan. Bukan Allah yang menghukum di dalam dosa. Saya sampaikan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia pantas menerima hukuman. Tetapi berita tentang Allah yang sesungguhnya bukan tentang penghukuman, kematian, tetapi tentang pengampunan. Karena itu, datang pada Yesus. Karena ayat ini jelas menyatakan, hanya Allah yang kaya dengan rahmat. Saudara temukan Allah yang kaya dengan rahmat? Kaya dengan rahmat apa? Kaya dengan rahmat karena kasihnya yang besar. Ia telah memberikan Yesus anaknya. Dilimpahkannya kepada kita. Ketika kita masih mati dalam kesalahan kita, Dia menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Hari ini cahaya Injil itu masuk ke hatimu. Hari ini semua sahabat, dengar, cahaya Injil ini diberitakan. Mari kita lihat bahwa ayat ini jelas menyatakan di luar Kristus tidak ada yang lain. Karena Allah Bapa di surga hanya memakai Kristus yang telah mati dan bangkit menghidupkan kita. 1 Korintus ayat 15. Pasal 15 ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. So, pernah dapat ayat ini di dalam buku-buku yang dibeli di Gramedia? Tidak ada. So, pernah dapat kalimat ini di dalam buku dari 500 tahun lalu, dari 2000 tahun lalu sampai hari ini? Hanya satu buku, Alkitab. Saudara, tidak ada kalimat daripada Plato, dari Lao Tse, dari Kongfuce, dari Mengce, dari Aristoteles, dari siapapun
yang dari mulutnya berkata. Manusia yang pertama, Adam, adalah makhluk yang cuma hidup. Hidup, saya berkata, hidup tapi tidak hidup. Hidup jasmani, tapi rohani tidak hidup. Maka Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45 berkata, Adam pertama makhluk hidup, ya dia makhluk hidup. Saudara dengar, kalau engkau tidak percaya Yesus, semua yang di YouTube yang dengar, yang nanti dengar khotbah ini, semua yang hari ini dengar, dan detik dan saat ini, kapanpun kau dengar, kalau engkau tidak percaya pada Yesus adalah Tuhan, engkau tidak kembali kepada Allah yang sejati, engkau adalah makhluk yang hidup. Tapi engkau tidak punya roh yang dihidupkan. Tapi hari ini saya mau memberitakan 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Engkau butuh Adam yang akhir. Siapa Adam yang akhir? Mungkin kau cuma kenal Adam yang pertama. Tapi hari ini saya mau memberitakan Adam yang kedua. Siapa? Alkitab menyatakan Adam yang pertama di Taman Eden. Di taman itu jatuh dalam dosa ketika dicobai. Adam yang kedua di Taman Getsemani ketika dicobai. Dia mengalahkan dosa. Adam yang pertama menuruti daging. Adam yang pertama memakan buah. Adam yang kedua di Taman Getsemani meminum cawan, yaitu cawan dosa seluruh dunia, dosa non saya. Bukan memuaskan daging. Adam yang pertama tertarik pada buah yang begitu indah dan makan bersama istrinya. Adam yang kedua tidak mengikuti kehendak diri. Bahkan dia berkata, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Dia tahu ini berat. Itu enak. Terima itu nggak mudah karena dosa manusia. Semua diterima. Tapi dia berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Di Taman Eden, Adam pertama, kehendakmu pinggir. Aku nggak mau kehendakmu. Kehendakmu capek, susah. Aku nggak boleh makan ini. Walaupun semua boleh makan, aku masih mau makan buah ini. Kehendak Tuhan itu melarang, saya tidak suka. Saya mau kehendakku. Pinggir, kehendak Tuhan sana, pinggirkan. Saya mau kehendakku. Adam yang pertama, Taman Eden, memberontak. Mau kehendaknya, tak mau kehendak Allah. Adam yang kedua, menyingkirkan kehendak diri, menjalankan kehendak Allah. Saudara pilih yang mana? Saudara, maka saya mau berkata, tidak ada keselamatan kecuali di dalam karya Adam yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Dan Paulus berkata, Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Engkau beriman kepada Adam yang pertama? Atau engkau beriman kepada Yesus Kristus yang telah dinyatakan Paulus adalah Adam yang akhir? Next slide. Sahabat, Yohanes pasal 5 ayat 21 kembali meneguhkan bahwa iman saudara, iman saya yang berpegang teguh pada Yesus sudah benar, sudah tepat, dan jangan pernah tinggalkan. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dengan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Saya mau tanya, apakah Yesus manusia biasa? Enggak. Ayat ini jelas. Mau debat dimanapun, mau debat sampai kapanpun, tidak bisa memungkiri bahwa pernyataan ayat ini menyatakan Yesus dan Bapa sejajar. Maaf, yang berkata Yesus itu lebih rendah, engkau salah. Karena yang lebih rendah tidak mungkin bisa menghidupkan. Yang bisa menghidupkan hanya Allah. Dan di sini Bapa menyatakan yang bisa menghidupkan, membangkitkan orang mati adalah Bapa. Dan Yesus mampu menghidupkan yang dikehendakinya. Siapa yang begitu berkuasa? Ada manusia di dunia yang bisa berkata, aku bisa menghidupkan siapapun, barang siapa yang kukehendaki. Punya kehendak yang begitu besar? Tidak, hanya Yesus. Karena itu hari ini, seluruh perjalanan hidup kita di dunia, di kemah yang fana ini, tidak ada pengharapan kalau kita hanya terarah kepada dunia ini. Seluruh kehidupan kita menjadi sebuah pengharapan yang besar
ketika di kemah yang fana ini, kita memiliki Roh Kudus, Roh Kristus yang diam di dalam kita. Next slide. Yang terakhir. Saudara, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka yang mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya ulangi. Inilah hidup kekal itu. Yaitu bahwa mereka, bahwa setiap orang, setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Mengenal Bapa satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Bapa utus. Maka, dengar, Bapa yang telah berkehendak dan kekekalan, bahwa keselamatan hanya lewat anak Yesus Kristus. Kita hanya bisa kembali kepada Bapa kecuali hanya melalui anak. Selain melalui anak, nggak ada jalan lain. Karena itu Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan ayat firman ini jelas menyatakan, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan cara membaca ayat ini. Inilah hidup yang kekal itu. Mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sekarang, seluruh slide boleh ditutup. Perhatikan, saya mau tutup dalam 1 menit ini. Paulus berkata, inilah yang kukehendaki, yaitu mengenal Dia. Yang kedua, Paulus berkata, inilah yang kukehendaki, yaitu mengenal kuasanya yang membangkitkan. Di dalam Yohanes ayat yang terakhir tadi kita baca, inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal Engkau yang diutus oleh Bapa. Mirip gak saudara? Sejajar gak? Indah luar biasa. Mas saudara bisa mendudukkan ayat ini dengan tepat, sistematis. Saudara akan mendapat kunci bagaimana mengenal keselamatan. Saya ulangi saudara, supaya saudara jelas. Di dalam pembukaan ayat tadi, dari kemarin saya ajar, Paulus berkata, perhatikan, inilah yang kukehendaki, yaitu mengenal Dia. Apa? Kenapa sampai begitu luar biasanya seluruh hidup hanya mau mengenal Dia? Kenapa? Karena dalam Yohanes tadi dikatakan, inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal Dia yang diutus oleh Bapa. Hidup kekal itu dicari umat manusia. Hidup kekal itu tujuan hidup kita. Dan hidup kekal itu tersedia. Di dalam Yohanes dikatakan, inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal Dia yang diutus Bapa. Karena itu Paulus langsung berkata, inilah tujuan hidupku satu-satunya, yaitu mengenal Dia. Nangkep ya? Karena dengan mengenal Dia, karena apa? Inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal Dia. Paulus berkata, tujuan hidupku satu-satunya adalah mengenal Dia. Saudara yang terkasihan Tuhan, kenapa kita rindu mengenal Dia? Karena di dalam Yesus ada hidup kekal. Kenapa Paulus berkata, aku rindu mengenal Dia dan kuasa di dalam Dia yang membangkitkan orang mati? Karena hanya Yesus yang berkata, aku membangkitkan siapa yang aku kehendaki. Lihat ayat yang kedua yang sebelum terakhir tadi. Maka seluruh ayat ini paralel begitu indah. Hari ini, yuk bersyukur kepada Tuhan. Karena Bapa dalam kekayaan yang berlimpah-limpah telah dicurahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya adalah orang yang paling berbahagia di dunia. Karena kita mengenal Yesus Kristus. Kita mendapatkan keselamatan. Kita memperoleh jaminan kebangkitan hidup yang kekal. Dari sekarang kita masih hidup di kemah tubuh ini, tetapi kita sudah memiliki hidup yang kekal dan jaminan kebangkitan di dalam Kristus Yesus.